Halo, salam semua. Perkenalan, nama saya Humaira dan saya dan kelompok saya akan menyajikan tugas akhir fenomenologi agama kita yang topiknya adalah maraknya perkembangan agnostisisme dan ateisme dalam abad ke-21. Dan ini adalah kelompok kita, ada Adrian, Asila, Ezra, saya, Nicholas, dan Nadia. Berikutnya, saya akan bicara sedikit tentang topik pembahasan kita. Pertama adalah latar belakang, kedua ada pengertian ateisme dan agnostisisme, ketiga perkembangan ateisme dan agnostisisme pada abad ke-21, keempat pandangan hukum di Indonesia tentang ateisme, kelima relevansi agama dalam abad ke-21, enam ada peran teknologi terhadap perkembangan agnostisisme dan ateisme, tujuh ada pandangan Sivitas Universitas Katolik Parahyangan terhadap agnostisisme dan ateisme, dan terakhir kesimpulan. Berikutnya ada referensi kita. Pertama, kita akan membahas dulu mengenai latar belakang. Di abad ke-21 ini, tidak semua manusia menjadikan agama sebagai bagian dari identitas dirinya. Manusia condong untuk mempercayai hal yang bisa dibuktikan dan tidak lagi menganggap kepercayaan akan Tuhan sebagai sesuatu yang bersifat wajib. Akibatnya, muncul dua paham baru, yaitu agnostisisme dan ateisme. Seiring waktu, teknologi juga mempengaruhi kesibukan manusia sehingga agama tidak lagi mempunyai pengaruh sebesar dulu. Penelitian ini bertujuan untuk mencari tahu perkembangan agnostisisme dan ateisme di masyarakat Indonesia, peran teknologi dalam perkembangan dua paham tersebut, serta pandangan kalangan anggota Sivitas kalangan Universitas Katolik Parahyangan mengenai perkembangan agnostisisme dan ateisme. Berikutnya, saya akan memberi pengertian mengenai ateisme dan agnostisisme. Ateisme memiliki berbagai macam definisi. Menurut Falbian, seseorang disebut seorang teis jika seseorang tersebut percaya Tuhan ada dan segala tindakan seseorang tersebut dilakukan dengan berpedoman atas perintahnya. Sebaliknya, seseorang akan disebut seorang ateis jika seseorang tidak menganggap Tuhan ada dan tidak mendasarkan tingkah laku atas perintahnya. Agnostik menurut Nandi Wardana merupakan kebalikan dari gnostik yang berarti Tuhan dapat diketahui sebagai ada atau tidak ada. Pada sisi lain, agnostisisme juga didefinisikan sebagai kondisi psikologi, tetapi bedanya dengan ateisme, agnostisisme menganut mengenai proposisi bahwa Tuhan itu ada, meskipun demikian mempercayai bahwa itu benar atau salah. Selanjutnya, saya Adrian Armando akan menjelaskan tentang perkembangan ateisme dan agnostisisme pada abad ke-21. Berdasarkan buku The Oxford Handbook of the Atheism yang ditulis oleh Ariela Kaysar dan Navarro Rivera, sekitar 7% dari populasi global mengakui diri sebagai ateis atau tidak berafiliasi dengan agama apapun. Itu sekitar 450 hingga 500 juta orang di seluruh dunia. Perkembangan ateisme dimulai di abad ke-19 oleh tokoh terkenal yang memberikan deklarasi tentang Tuhan seperti Karl Marx, Charles Darwin, dan Friedrich Nietzsche. Pada abad yang sama, agnostisisme juga berkembang dengan tokoh terkenal seperti Henry Spencer, Thomas Henry, Huxley, dan juga Leslie Stephen. Di Indonesia, data mengenai ateisme dan agnostisisme sulit untuk ditemukan karena dari hukum negara sendiri cuma mengakui bahwa ada 6 agama, yaitu Islam, Protestan, Katolik, Buddhism atau agama Buddha, dan Hindu, dan yang terakhir adalah Konghucu. Pandangan hukum di Indonesia tentang ateisme. Indonesia tidak mempunyai hukum yang secara eksplisit melarang warganya memeluk ateisme ataupun agnostisisme. Namun begitu, sila pertama dari Pancasila secara tegas berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, mengindikasikan bahwa Indonesia menganut agama sebagai salah satu nilai ideologinya. Hal ini tercerminkan pula dari keharusan WNI untuk mengisi kolom agama
dalam mendaftarkan dirinya untuk mendapatkan KTP. Padahal, tidak semua orang Indonesia secara real menganut agama tertentu. Hal ini mengakibatkan banyaknya orang Indonesia yang seringkali menganut agama hanya sebagai pemenuhan persyaratan administrasi saja. Meski sila pertama mengandung kata ketuhanan dan bukan kepercayaan, kebebasan untuk menganut kepercayaan apapun adalah hak asasi manusia yang dijamin oleh UUD 1945, Konstitusi Indonesia. Hal ini berarti bahwa semua undang-undang dan peraturan yang dikeluarkan oleh Badan Legislatif Indonesia atau siapapun yang berwenang harus menjamin diwujudkannya hak ini. Dengan kata lain, seseorang tidak bisa dipidanakan atas dasar ateisme, agnostisisme, atau kepercayaan apapun yang ia anut. Hal ini berarti pula bahwa semua produk peraturan perundang-undangan Indonesia tidak boleh mempidanakan, sanksi, atau mendiskriminasi seseorang hanya karena kepercayaannya tersebut. Jika ada yang melakukan hal-hal tersebut di atas, terhadap peraturan perundang-undangan tersebut dapat dilakukan judicial review atau peninjauan kembali kepada Mahkamah Konstitusi untuk ditetapkan sebagai melanggar konstitusi. Selain itu, masalah kebebasan berkeyakinan menjadi semakin pelik dengan adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1965 tentang pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama yang hanya mengakui sebanyak 6 agama, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu atau Konfusius. Padahal, ragam etnis dan latar belakang warga negara Indonesia tidak bisa disamaratakan hanya menjadi 6 agama tersebut. Bisa disimpulkan bahwa terjadi diskrepansi antara hak kebebasan berkeyakinan yang dijamin oleh UUD 1945 dengan praktek administrasi negara Indonesia. Di satu sisi, hak kebebasan berkeyakinan memperbolehkan setiap warga negara Indonesia untuk memeluk keyakinan apapun, termasuk untuk tidak memeluk agama sama sekali, ateisme, dan agnostisisme. Namun di sisi lain, setiap warga negara Indonesia harus memberitahukan agamanya pada negara untuk keperluan administrasi KTP, meskipun sebetulnya ada warga negara yang tidak mempercayai agama apapun. Maka dari itu, meski hukum Indonesia sebetulnya melindungi kebebasan untuk tidak memeluk agama atau tidak mempercayai Tuhan, praktik real dalam negara masih tidak sesuai dengan hak yang dijaminnya tersebut. Relevansi agama dalam abad ke-21. Dari sebanyak 37 responden, 35 orang berpendapat bahwa agama masih relevan dalam abad ke-21. Dari data tersebut, terlihat bahwa mayoritas masyarakat masih menganggap agama sebagai salah satu segi kehidupan yang penting. Hal ini karena agama digunakan sebagai pedoman dalam bertingkah laku dan menerapkan nilai-nilai moral. Namun, sebanyak 15 orang juga menjawab bahwa mereka mempunyai orang di sekitar mereka yang adalah seorang agnostik atau ateis. Hal ini menunjukkan bahwa meski agama tetap dianggap penting oleh mayoritas responden, agnostisisme dan ateisme betul semakin dipercayai oleh banyak orang. Anggapan bahwa agama masih penting tersebut juga diperkuat dengan berbagai alasan orang masih memilih untuk taat pada agama dan memiliki keteguhan iman, sehingga agama digunakan sebagai sandaran dan pegangan hidup. Keteguhan iman dan pegangan hidup tersebut dapat terlihat dari berbagai bentuk ketaatan agama yang masih dilakukan oleh masyarakat abad ke-21, seperti rajin beribadah dan berdoa, toleransi, dan membantu sesama. Berdasarkan data yang diperoleh dari sebanyak 37 responden, 27 orang menyatakan bahwa teknologi memiliki peran terhadap pilihan seseorang untuk menjadi ateis atau agnostik. Hasilnya menunjukkan bahwa mayoritas dari responden menyetujui bahwa teknologi menjadi salah satu pengaruh alasan seseorang dapat menjadi ateis atau agnostik. Responden yang setuju memberikan alasan karena dengan adanya teknologi, informasi palsu lebih mudah diakses dan disebarkan, sehingga orang lebih mudah dipengaruhi. Alasan yang lain adalah teknologi dan ilmu pengetahuan dapat memberikan penjelasan tentang hal yang dulu dianggap mistis. 10 orang lainnya menganggap bahwa teknologi tidak memiliki peran dalam berkembangnya ateisme dan agnostisisme. Dari 37 responden, 35 orang setuju bahwa banyak orang di media sosial tidak memuliakan ateisme dan agnostisisme. 2 orang lainnya memiliki pendapat berbeda. Mereka setuju bahwa terdapat banyak orang yang memuliakan ateisme dan agnostisisme. Contoh konten yang mereka temui yang mengandung sikap tersebut antara lain
ada sebuah posting cerita mengenai alasan dia tidak beragama, dan dia berargumen bahwa banyak tindakan jahat yang dilakukan oleh orang yang beragama. Selanjutnya yang akan dibahas adalah pandangan Civitas Universitas Katolik Parahyangan terhadap agnostik dan juga ateisme. Maraknya perkembangan agnostik dan ateis yang bahkan telah merambat hingga orang sekitar Civitas Unpar menimbulkan berbagai jenis tanggapan. Berdasarkan data yang didapatkan, sebanyak 30 responden menerima seorang yang menganut ateis dan agnostik, tetapi bentuk penerimaan yang mereka lakukan berbeda-beda, mulai dari biasa saja menganggap sebagai bentuk kebebasan untuk memilih agnostik dan ateis, hingga tidak masalah asal mereka tidak mengganggu kita. Dan juga ada 7 responden yang menolak adanya penganut ateis dan agnostik. Perbedaan pendapat tersebut didasarkan oleh HAM dan juga sila pertama dalam Pancasila. Hal yang menarik adalah di balik data bahwa sebagian responden menerima orang ateis atau agnostik, tetapi sebagian besar responden juga menyatakan bahwa orang yang ateis dan agnostik tidak memiliki nilai moral yang baik. Pendapat tersebut mereka ambil ada yang berdasarkan pengalaman pribadi mereka, tetapi ada pula berdasarkan cerita yang mereka dapatkan dari orang lain. Walaupun sebagian besar responden menganggap bahwa orang ateis dan agnostik memiliki nilai moral yang buruk, tetapi bukan berarti mereka menganggap bahwa orang yang beragama itu lebih baik. Hal yang terjadi justru malah sebaliknya. Sebanyak 35 responden menyatakan bahwa perilaku seseorang yang beragama tidak selalu lebih baik dibandingkan seseorang yang ateis dan agnostik. Hal ini ditunjukkan dari masih maraknya intoleran antar umat agama dan juga masih banyaknya terjadinya kriminal, walaupun hampir seluruh masyarakat Indonesia menganut agama. Timbulnya berbagai macam kasus kejahatan dan intoleran tersebut juga berefek kepada sikap Civitas Universitas Katolik Parahyangan. Berdasarkan data yang didapatkan, sebanyak 12 responden pernah ingin untuk menjadi agnostik atau ateis. Hal ini disebabkan oleh berbagai jenis faktor, seperti merasa agama tidak membantu dalam melewati masalah, lelah melihat orang berperilaku buruk dan menggunakan agama sebagai alat perlindungan, hingga mereka menganggap bahwa walaupun mereka menganut ateis atau agnostik, mereka juga dapat tetap berperilaku baik terhadap sesama manusia. Selanjutnya, maka masuklah kita kepada kesimpulan dan saran. Berdasarkan paparan yang telah dibahas, maka kesimpulan yang dapat didapatkan adalah: yang pertama, agnotisme dan ateisme telah menyebar di masyarakat Indonesia hingga orang di sekitar kita. Poin yang kedua, teknologi berperan dalam perkembangan agnotisme dan ateisme di Indonesia dengan cepatnya penyebaran informasi yang belum diketahui keberadaannya. Yang ketiga, sebagian besar Civitas Universitas Katolik Parahyangan memiliki pandangan yang terbuka terhadap perkembangan agnotisme dan ateisme dan orang yang menganutnya. Menurut kami, Indonesia harus meninjau kembali apakah praktik negara yang mengharuskan warganya untuk memberitahukan agamanya pada negara sudah sesuai dengan HAM yang dijamin dalam konstitusi. Dan Indonesia harus meninjau kembali apakah undang-undang tentang penodaan agama sudah sesuai dengan HAM yang dijamin dalam konstitusi. Selain itu, perubahan tidak dapat dipungkiri. Pesatnya laju perkembangan teknologi dan efeknya terhadap ragam kepercayaan manusia tidak bisa dicegah. Hal ini tidak kami anggap sebagai hal negatif, karena kebebasan kepercayaan pun memang dijamin dalam UUD 45 dan juga hukum internasional. Maka dari itu, kami menyarankan bahwa perubahan harus disambut dengan baik, dan rasa toleransi terhadap ragam kepercayaan harus terus dibina dan dipelihara. Akhir kata, kami mengucapkan banyak terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua.